cannon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan video tentang dinasti Fatimiyah di Mesir. Sejarah munculnya dinasti Fatimiyah. Mengungkap tentang sejarah munculnya dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah tidak akan terlepas dari gerakan-gerakan Syiah yang muncul sebelumnya. Gerakan Syiah Ismailiyah ini muncul sejak berdirinya pemerintahan Abbasiyah dengan menggunakan dua metode gerakan, yaitu pertama, gerakan militan yang sembunyi-sembunyi. Gerakan ini dipelopori oleh Abdullah ibni Syi'i yang berusaha mendekati jamaah haji yang berasal dari Tunisia, khususnya suku Kitamah yang berusaha memasukkan propaganda ajaran Ismailiyah. Dia kemudian berhasil mempengaruhi para jamaah haji tersebut sehingga dia ikut pulang ke Tunisia. 2. Gerakan frontal atau secara terang-terangan. Gerakan ini sukses gemilang yang diraih oleh Abdullah Asy-Syi'i di wilayah Tunisia, mendorongnya melakukan perlawanan terhadap dinasti Al-Ghabiyah. Kemudian pada tahun 909 Masehi, dia memproklamirkan Said ibn al-Husain sebagai khalifah dengan gelar Al-Imam Ubaidullah Al-Mahdi, dengan Baghdad sebagai pusat ibu kota. Dengan demikian, dinasti Fatimiyah berdiri di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 909 Masehi di bawah pimpinan Said ibn Husain setelah mengalahkan dinasti Al-Ghabiyah di segi masa. Terbentuknya dinasti Fatimiyah pada saat itu menyebabkan Islam di bawah tiga penguasa, yaitu Khalifah Abbasiyah Baghdad, Khalifah Umayyah Ghaddafah, dan Khalifah Fatimiyah di Al-Mahdiyah. Selama berkuasa dari tahun 900 Masehi hingga tahun 934 Masehi, Ubaidillah membuktikan dirinya sebagai penguasa yang mampu dan berbakat. 2 tahun pasca menjadi penguasa tertinggi, dia membunuh panglima dakwahnya yaitu Abdullah Asy-Syi'i. Setelah itu dia memperluas kekuasaannya sampai hampir meliputi seluruh wilayah Afrika, mulai dari Maroko yang dikuasai Idrisiyah hingga perbatasan Mesir. Pada tahun 914, dia berhasil menguasai Iskandaria. 2 tahun berikutnya di Delta berada di kekuasaannya. Kemudian ia mengirimkan seorang gubernur baru dari suku Kitamah ke Sisilia dan menjalin pertemanan dengan pemberontak Ibni Hafsun di Spanyol. Pasca wafatnya Ubaidillah, pemerintahan diambil oleh putranya yaitu Abdul Al-Qasim Muhammad Al-Qaid yang berkuasa pada tahun 934 hingga 946 Masehi. Kebijakannya lebih difokuskan pada upaya penyerbuan dan perluasan wilayah kekuasaan. Oleh karena itu, pada tahun 935 dia mengirimkan armada untuk menyerbu pantai utara Prancis, menguasai Genoa dan sepanjang pesisir Calabria, dan berusaha menaklukkan Mesir, akan tetapi ia tidak berhasil.
Kemudian dilanjutkan oleh putranya Al-Mansur pada tahun 946 sampai 952 Masehi. Penaklukan Mesir berhasil dilakukan oleh cucu-cucu Al-Qaim, yaitu Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'id, yang berkuasa pada tahun 952 sampai 975 Masehi. Penyerbuan ke Mesir itu dilakukan dengan dalih untuk melindungi kaum Syiah yang di sana, dengan mengirimkan seorang panglima jenderal Jahwar al-Iqli berkebangsaan Sisilia atau Yunani, sekaligus untuk merebut kekuasaan dari tangan gubernur Abbasiyah Abu al-Khawarij pada tahun 969 Masehi. Sejak kemenangannya atas ibu kota Fustat pada tahun 969, Jawahar kemudian mendirikan Masjid Agung Al-Azhar yang kemudian berkembang menjadi universitas dan membuat markas baru dengan nama Al-Qahirah. Sejak 973 Masehi, kota ini kemudian menjadi pusat kota dinasti Fatimiyah. Pada tahun yang sama, 969, setelah merasa kedudukannya di Mesir kokoh, Jawahar melirik negara tetangganya di Suriah dan berhasil menaklukkan kota Damaskus. Dinasti Fatimiyah berakhir setelah jatuhnya Al-Ayyid. Kekuasaan dinasti Fatimiyah selama 200 tahun lebih berakhir. B. Kejayaan dinasti Fatimiyah. Kejayaan dinasti Fatimiyah dimulai saat Al-Mu'izz pindah dari ibu kota Al-Mahdiyah ke Al-Qairah atau Kairo, dan puncak kejayaannya dicapai pada masa pemerintahan Abu Al-Mansur Nizar Al-Aziz 975 sampai 996 Masehi, di mana kerajaan diliputi dengan kedamaian dan nama Al-Aziz diagungkan dalam setiap khutbah Jumat sepanjang wilayah kekuasaannya. Al-Aziz berhasil menempatkan dinasti Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur, bahkan berhasil menenggelamkan pamor penguasa Baghdad. Al-Aziz rela menghabiskan 2 juta dinar untuk membangun istana yang tidak kalah megah dari istana Abbasiyah. Al-Aziz menjadi penguasa Fatimiyah yang bijaksana dan paling murah hati. Salah satu bukti kemakmuran dan kejayaan dinasti Fatimiyah adalah pekerja istana kerajaan pada saat itu berjumlah 12.000 orang pelayan, 10.000 pengurus kuda, dan 8.000 pengurus yang lain. Kedamaian pada saat itu tergambar dengan tidak terkuncinya toko perhiasan dan toko money changer. Bahkan Khalifah Al-Aziz memiliki 20.000 rumah di ibu kota yang dibangun menggunakan batu bata dengan ketinggian 5 atau 6 lantai. Untuk melihat dan mengukur kejayaan dinasti Fatimiyah yang telah berkuasa selama 262 tahun, berikut adalah beberapa kontribusi mereka terhadap dunia Islam secara khusus dan seluruh dunia secara umum. 1. Agama. Dalam bidang agama, dinasti Fatimiyah memberlakukan ajaran-ajaran Syiah dengan menganggap bahwa para imam itu bersih dari dosa dan kesalahan, memberikan toleransi yang tidak terbatas kepada umat Kristen yang tidak pernah dirasakan oleh mereka sebelumnya. 2. Pendidikan. Pada masa Khalifah Al-Aziz 976 sampai 996 Masehi, Masjid Al-Azhar ditingkatkan fungsinya dari tempat ibadah semata menjadi universitas, dan pada masa Khalifah Al-Hakim bin Amrillah 996 sampai 1021 Masehi didirikanlah sebuah akademi yang diberi nama Dar al-Hikmah atau Kampung Kebijaksanaan, yang sederajat dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di Cordova, Baghdad, dan lain-lain. 3. Politik. Sistem pemerintahan Fatimiyah bernadakan teokrasi karena menganggap jabatan khalifah ditentukan oleh nas atau wasiat Nabi kepada Ali di Ghadir Qumah
Hal itu diperkuat dengan penamaan khalifahnya seperti Al-Mu'izz Lidillah, Al-Muntansir Billah, dan lain-lain. Namun, jika melihat bahwa khalifah merupakan penunjuk langsung, maka disebut juga monarki, bahkan bisa disebut monarki absolut. Keempat, militer. Peninggalan dinasti Fatimiyah dalam peradaban Islam, keberadaan tentara bayaran sebagai penopang utama sebuah pemerintahan. Hal itu terjadi karena dinasti Fatimiyah penganut Syiah Ismailiyah yang pada saat itu merupakan kelompok minoritas. Tentara bayaran tersebut direkrut dari resimen kulit hitam atau Jawila yang dibeli dari pasar budak di Afrika. Kelima, ekonomi. Untuk meningkatkan ekonomi, dinasti Fatimiyah membuat jalan terusan, jembatan sebagai lintas hasil pertanian agar pendapatan negara dari sektor pajak bisa ditingkatkan, menambah aturan baru tentang perindustrian dengan membatasi para industriawan dari hidup bermewah-mewahan. Keenam, kebudayaan dan peradaban. Salah satu warisan dinasti Fatimiyah yang eksis hingga saat ini adalah kota Kairo yang dibangun oleh Panglima Jauhar al-Khatib as-Sikili pada tahun 969. Pada tahun 975 sampai 1075 Masehi, Fustat merupakan ibu kota Mesir dan menjadi pusat produksi keramik dan karya seni Islam, sekaligus salah satu kota terkaya di dunia. Ketujuh, seni. Periode Fatimiyah juga dikenal dengan keindahan produk tekstilnya, sedangkan produk tenunan yang berkembang saat itu produk khas bangsa yang bergaya Koptik Mesir, kemudian dipengaruhi oleh gaya Iran dan Sasaniyah. Seni keramik mengikuti pola-pola Iran dan seni penjilidan buku yang begitu indah dan menjadi penjilitan paling pertama dalam dunia Islam. Masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Setelah hampir 50 tahun menapaki sejarah keemasannya, sejak masa pemerintahan Al-Mu'izz, dinasti ini mulai menurun setelah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz. Tindakan-tindakan kejam dari Al-Hakim yang sangat belia menjadi titik awal kegoncangan dalam dinasti Fatimiyah. Namun, pada saat Al-Zahir naik tahta, dia membangun kembali kuburan suci sehingga namanya disebutkan di masjid-masjid kekuasaan Konstantin VIII. Pada masa pemerintahan Al-Mustansir, penguasa terlama dalam dunia Islam yang diangkat pada usia 11 tahun, wilayah yang berada di bawah kekuasaan Fatimiyah mulai melepaskan diri seperti Suriah, Palestina, dan kota-kota di Afrika. Bani Saljuk dari Turki membayang-bayangi kekuasaannya, Bani Hilal dan Sulaim dari Najd memberontak, dan Normandia merongrong di pedalaman Afrika. Pasca Al-Mustansir, dinasti Fatimiyah terus-menerus dirundung pertikaian, baik eksternal maupun internal. Kehidupan masyarakatnya sangat sulit, sumber kehidupan tinggal aliran Sungai Nil, kelaparan dan wabah penyakit yang sering terjadi, akhirnya berimplikasi pada pajak yang tinggi dan pemerasan. Puncaknya terjadi pada saat terjadi Perang Salib dan Salahuddin Al-Ayyubi merebut dinasti tersebut. Dia tidak lagi mengangkat khalifah dari Fatimiyah, tapi menjadikan wilayah Mesir kembali sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Abbasiyah Baghdad dengan status keamiran. Adapun dinasti keamirannya kemudian dikenal dengan dinasti Al-Ayyubiyah.